kon pasrah nang Gusti Allah apa ya iso anu. Mesti seperti itu karena memang tidak paham. Padahal kalau mau mengikuti saran daripada seorang guru yang paham tentang ilmu hakikat itu akan mendatangkan keberhasilan. Tapi kitanya yang modeli ora percaya, ngono to. Terus digawe carane dhewe, akhir-akhir nggih ndak berhasil. Lek wis ndak berhasil, fala yalumanna illa nafsah. Jangan engkau cela kecuali cela dirinya sendiri. Ojo nyalahne wong liya, salahno awakmu dhewe. Iman-iman. Urip niku ora suwi. Lek sampai ngrekoso terus uripe sampai mati iki lho, terus nang kono rumo delek mlebu swarga. Kapan penake ngoten lho. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Haddun nafsi fil ma'siyah zahirun jaliyun wa hadduha fit ta'ah batinun khafiyun. Bagiannya nafsu, bagian itu dorongan, dorongan yang datangnya dari nafsu, keinginan untuk melakukan maksiat. Ini bagian nafsu jelas. Jadi kalau kita berbuat maksiat itu, misalkan zina, dinas dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekat-dekat dengan zina. Zina itu fahisyah, perbuatan yang jelek dan sejelek-jelek jalan, dosa besar, ancamannya neraka, hadnya, hukumannya di dunia. Kalau zinanya muhsan, orangnya pernah menikah, maka dilempari batu sampai dengan meninggal dunia ya, dalam hukum Islam. Sedangkan ancaman di akhirat bagi yang tidak bertobat akan keluar darah dan nanah yang berbau busuk yang akan membuat penderitaan bukan hanya yang mengalami namun juga yang ada di sekitarnya. Keluarnya dari kemaluannya, baik kemaluan laki-laki maupun perempuan. Kemudian di dunianya Rasul sampaikan inna zina yurisul faqra. Zina itu akan membuat orang susah hidupnya. Enggak, harus dihindari. Apa yang membuat orang berbuat zina, contohnya zina, yang membuat orang adalah dorongan nafsu. Dan itu jelas-jelas dorongan nafsu. Kenapa orang berbuat maksiat? Ya karena nafsunya tidak bisa ditahan, gitu loh. Kan seperti itu. Jelas bahwa itu mengikuti nafsu. Nafsunya tidak bisa ditahan. Nafsunya tidak bisa dikendalikan. Wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak bisa melepaskan diriku dari nafsuku, sungguh nafsu mengajak pada perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk. Dorongan nafsu jelas kalau orang berbuat maksiat. Makanya harus dikendalikan nafsu. Al-kayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang menahan keinginan nafsunya dan melakukan perbuatan yang manfaat baginya setelah mati. Orang yang bodoh, orang yang mengikuti nafsunya, bodoh ya, karena akan merugikan. Ta'atwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh kamu yang paling berat adalah nafsumu. Raja'na min jihatil ashar ila jihatil akbar. Kita pulang dari
perang yang kecil menuju perang yang besar. Dan Al-Quran menyampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh selamat orang yang membersihkan dirinya dari nafsu, dan celakalah, rugilah orang yang mengotori dirinya dengan nafsu. Niat yang sungguh-sungguh akan dimudahkan oleh Allah untuk mewujudkannya. Kalau tidak ada niat, kita menganggap hidup kita masih lama dan masih ada niatan untuk maksiat, kita sulit untuk menghindari maksiat. Tapi kalau sudah tidak ada niatan untuk bermaksiat, insya Allah maksiat bisa kita minimalkan, bisa kita kurangi betul. Berangkat dari niat. Kalau tidak niat iman, disian mati, si orang niat taat, tahu-tahu mati. Maka kan dekat kita diberi umur panjang sekalipun, ya selamanya tidak akan taat, mau niatin tidak taat. Tapi kalau kita punya niat untuk taat, ternyata tinggal 1 hari hidup kita niat taat, kita akan terus dicatat sebagai orang yang taat, mendapatkan pahala orang yang taat, walaupun kita sudah meninggal dunia. Niatul mukmin khairum min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Amalnya tidak bisa dilakukan, tapi niatnya terus mendatangkan pahala. Apa yang membuat orang berbuat maksiat? Istildaduhu biha. Imam Syarqawi dalam kitab Minahul Qudsiyah, iltidaduhu biha. Karena merasa lazat, merasa enak berbuat maksiat. Kenapa Anda kok tidak sholat? Karena saya enak tidur. Kenapa Anda maksiat? Ya saya enak bisa gonta-ganti pasangan. Kenapa zina? Karena enak bisa gonta-ganti pasangan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Caranya, kita harus berpikir akibat dari setiap yang kita lakukan, baik dunia maupun akhirat. Kalau kita berpikir akibat, akhirnya kita tidak mau melakukan. Ibaratnya kesenangan saat itu dilupakan, lebih mempertimbangkan akibat jangka panjang. Akhirnya nafsu itu bisa dikendalikan. Karena kita mengikuti nafsu, akhirnya kita berbuat dosa. Dengan berbuat dosa, kita sama halnya mempersulit diri kita sendiri. Waman a'rada an dzikri fa innaha ma'isatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, baginya adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Ma'asobakum min musibatin nabi maka sabat aydikum wa ya'fu an katsir. Banyak musibah yang menimpa kalian sebab dosa yang kalian lakukan, dan Allah mengampuni banyak dosa. Ojo disalahne wong liya, salahno awake dhewe nggih. Niku lho kudu dipikir saestu. Tidak ada orang yang tidak punya nafsu, punya nafsu semuanya. Tapi ada yang bisa mengendalikan dan ada yang tidak bisa mengendalikan. Yang tidak bisa mengendalikan karena berpikirnya jangka pendek, hanya untuk kesenangan saat, atau tidak tahu tentang akibat. Padahal Gusti Allah tidak sari, Allah selalu melihat, Allah selalu mendengar, Allah selalu mencatat dan membalas setiap keburukan-keburukan yang kita lakukan. Bukan hanya kita yang akan mendapatkan balasan, anak cucu kita pun akan mendapatkan balasan. Dadi wong tuwek niku sing tirakat, sing dipikir aja awake dhewe, senenge dhewe. Pengenku turu bangkongan, pengenku gabyek nyambut gawe. Mikir anak putu sing nantinya akan menerima akibat. Kasihan mereka, tidak tahu apa-apa. Oleh Allah mereka mendapatkan balasan. Karena kita akhirnya hidup mereka susah. Nyambut gawe ini ra iso lancar. Terus mengalami masalah. Guru-guru awake dhewe sing ra gelem tirakat, tidak mau menahan keinginan nafsu. Sama eling-eling saestu. Ini pelajaran penting untuk kita jalankan dalam kehidupan. Karena wong niku ora usah sing rena-rena, ora usah sing neko-neko. Sing penting manut karo agama. Insyaallah selamat dunya lan akhirat. Selamat. Ngoten. Pun ini satu bagian, berarti nafsu harus kita kendalikan biar kita tidak berbuat maksiat
Karena maksiat itu akan mendatangkan akibat buruk kepada kita. Biar kita bisa mengendalikan keinginan nafsu, maka kita harus mengingat akibat setiap perbuatan maksiat yang akan mendatangkan kerugian besar bagi kita baik dunia maupun akhirat. Wa hadduha fit ta'ah batinun khafiyun. Kalau kita sudah bisa mengendalikan nafsu kita sehingga kita tidak berbuat maksiat, yang kita lakukan ketaatan. Ternyata ketaatan yang kita lakukan ini tidak serta-merta diterima oleh Allah. Niki sing ora kabeh wong ngerti teng mriki. Tidak semua orang tahu tentang ini. Saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah ngaji, sudah beramal solih, berarti saya nanti akan selamat. Tidak ngerti yo. Jobone niku mulus. Kayak tidak ada apa-apanya. Ternyata di dalamnya itu penuh dengan ulat. Di dalamnya itu busuk. Seperti yang disampaikan Allah dalam akhir surat Al-Kahfi itu kan. Alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya itu. Orang yang amal solehnya di dunia itu sia-sia. Alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Orang yang menyangka, beranggapan dia sudah banyak melakukan kebaikan amal soleh, namun ternyata tidak ada amal soleh sedikit pun yang mendatangkan pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsunya itu terselubung, tersembunyi. Kalau nafsunya dalam urusan maksiat jelas-jelas. Kalau urusan taat tidak nampak. Tidak nampak. Hanya orang-orang yang imannya kuat, ketauhidannya kuat, pandangannya hanya kepada Allah yang selamat dari nafsu yang terselubung, yang tersembunyi di dalam ketaatan. Apa? Maksiat dalam taat, sifat riya. Ingin dipuji orang, masih ingin dinilai orang, belum bisa lepas pandangannya kepada orang. Kenapa kita kok masih peduli kepada pandangan orang? Karena kita merasa dengan kita berpenampilan menarik dadan mereka, mereka akan memberikan pujian pada kita, senang kepada kita. Padahal senang kita kepada kita bukan karena penampilan kita, namun karena Allah yang menggerakkan hatinya mereka untuk senang sama kita. Namun kita itu tidak begitu pengaruh, tidak ada pengaruhnya. Bahasa lain itu kan, kenapa orang baik sama kita? Karena Allah itu memperlihatkan kebaikan kita dan menutupi keburukan kita. Kalau Allah menampakkan keburukan kita dan menutupi kebaikan kita, semua orang itu akan benci sama kita. Hakikatnya seperti itu. Jadi baik dan tidaknya orang ke kita karena Allah yang menggerakkan. Kalau sudah yakin karena Allah yang menggerakkan, kita tidak akan berpenampilan yang membuat orang itu menilai kita, memuji kita dan sebagainya. Selama orang belum mengesampingkan orang lain, sulit untuk menghilangkan sifat riya. Dan itu merupakan nafsu yang terselubung, yang akan berakibat fatal. Ibadah yang kita lakukan sia-sia ibadah kita. Apik sing piye sing ditampa Gusti Allah niku ndak patek dipikirno. Maka Ibnu Athaillah teng mriki nyampekne wahaddu wa ta'ah batinun khafiyun. Sedangkan bagiannya nafsu atau dorongan nafsu di dalam ketaatan, yakni ada hal yang buruk yang terjadi dalam ketaatan itu batinun khafiyun. Itu sesuatu yang tertutupi, tidak tampak, tidak kelihatan. Kalau sudah kita ibadah harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai ibadah kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah karena masih ada keburukan-keburukan di dalamnya. Karena secara zahir koyok-koyok mesti apike taqarrub ilallah, wong salat kok elek-elek ning ngendi kan to. Padahal salat sing niati mek krana kepengin diarani wong sing taat.
kepingin diarani wong sing sregep ibadah, kepingin dipuji orang, itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu kita harus mengesampingkan pandangan orang, dipandang orang dengan tidak dipandang orang sama. Ketika kita sendirian sama, ketika di hadapan orang kita lakukan sama, dipandang orang dengan dipandang binatang sama. Tidak ada bedanya, wis biasa. Karena yang kita tuju hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu masih melihat ada makhluk dalam kehidupan ini, sulit untuk menghilangkan sifat riya. Kalau sudah mengesampingkan makhluk yang dipandang hanyalah Allah, sudah usul kepada Allah, itu insya Allah bisa menghilangkan sifat riya. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain harus diistimewakan. Ini khofi, riya khofi. Riya yang tersembunyi. Waktu beramalnya tidak riya, dia ikhlas betul. Tapi karena dia bisa beramal tidak seperti orang lain, dalam beramalnya jauh lebih baik dari orang lain, dia itu bawa kemana-mana bahwa saya ini harus diperlakukan berbeda dengan orang lain. Untuk mengobati itu sulit. Apa yang bisa menjadikan itu hilang? Yang menjadikan hilang adalah rasa takut terhadap hilangnya pahala. Itu harus benar-benar ditumbuhkan. Kalau itu akan membuat hilangnya pahala, saya harus berusaha untuk menghindari itu. Daripada awak nglakoni kangelan tapi ndak oleh apa-apa kan? Wis kewesel tapi ra mecel. Capek betul dalam beramal solih, ternyata tidak ada hasil. Atau kita tumbuhkan balasan yang besar jika kita itu tidak menghancurkan amal kita. Jadi kita itu membayangkan betapa besarnya yang diberikan Allah kepada kita kalau kita itu amalnya benar-benar diterima. Jangan sampai ditolak, biar tidak ditolak saya harus begini gitu loh. Jadi diingatkan tentang bahayanya ketika ditolak dan diingatkan tentang keuntungan yang besar ketika diterima. Waliyun arifun muhakkikun yashabuhu bil mahabbah wa tasdiq, yang akan membuat kita bisa mengendalikan nafsu dalam ketaatan itu kalau kita benar-benar berguru dengan seorang wali arifun muhakkikun yang ma'rifat pada Allah dan benar-benar kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan penyakit hati dalam ketaatan seperti ini untuk mendatangkan kesembuhan yang paling besar sekali, kemungkinan bisa sembuhnya kalau kita senantiasa berguru kepada seorang guru yang jelas-jelas kewaliannya dan ma'rifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka akan menuntun kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, dan kita pun mahabbah wa tasdiq, ada rasa cinta kepada guru kita dan kita percaya dengan apa yang disampaikan. Sehingga jika kita ingin sembuh dari penyakit yang sangat sulit, ketaatan yang masih ada sifat-sifat riyaknya itu yang paling besar pengaruhnya kalau kita menyembuhkannya dengan cara datang kepada guru. Makanya kuncinya harus percaya. Bisa biar percaya, kita harus tahu diri siapa kita dan siapa dia. Kalau kita tidak tahu diri, tidak ngerti, tidak iso banding untuk percaya itu sulit. Sehingga tetap pakai pemikirannya sendiri, padahal sudah dinasihati, begini loh. Ujung-ujungnya ya tidak akan berhasil. Dalam kuasanya Allah itu kekuasaan segala sesuatu kan.
kon pasrah nang Gusti Allah apa ya iso anu. Mesti seperti itu karena memang tidak paham. Padahal kalau mau mengikuti saran daripada seorang guru yang paham tentang ilmu hakikat, nanti wali ini kan paham tentang ilmu hakikat, itu akan mendatangkan keberhasilan. Tapi kitanya yang modeli ora percaya, ngoten to. Terus digawe carane dhewe, akhir-akhire nggih ndak berhasil. Lek wis ndak berhasil, falayalumanna illa nafsah. Jangan engkau cela kecuali cela dirinya sendiri. Ojo nyalahne wong liya, salahno awakmu dhewe. Lah wis diomongi bolak-balik. Ini yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini nggih. Manut percaya. Nggih. Wis pasrah karo sing ngerti ngoten lek kanggo ora ngerti. Awake sing goblok niku ya aja ngeyel-ngeyel karo sing ngerti nggih. Akhirnya nggih ndak berhasil. Iman. Urip niku ora suwi. Lek sampai ngrekoso terus uripe sampai mati ki lho, terus nang kono delek mlebu swarga. Kapan penake ngoten lho. Iso ki ning donya penak, ning akhirat nggih penak.